الصلاة والسلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي تكتب في كتاب مختار الحديث وتكتب في كتاب بلوغ المرام وغير ذلك. فقال حق المسلم على المسلم ست واحدة منها إذا فسلم عليك فأجبه إذا فسلم عليك فأجبه إذا فسلم عليك فأجبه. فلذلك أريد أن أبدأ هذا الكلام بكلام السلام عليك بكلام السلام عليك وعليكم وعليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Diaturkeun kakersan Abah selaku punggung orang sadaya anu nuju munggah haji mugi anjeunna sareng jamaah lancar sadaya-dayana. Oke, kakersana mudaris Ponpes Salafiyah At-Taqwa dilajeng ka para pengurus anu kusin kuring dipika hormat dan santri-santriah yang saya banggakan, juga saya cintai, saya peduli dan saya cintai dan intinya saya sayangi. Semoga kita tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Santri wa santri ya, antum adalah orang yang saya cintai, antum adalah orang yang saya sayangi, antum adalah orang yang saya peduli. Tapi apakah antum cinta saya? Apakah antum peduli saya? Dan apakah antum mengasihi saya? Jawablah santri ya, cinta saya ente? Santri, peduli saya ente? Ada yang ngejawab cinta, hatur nuhun saya. Anu ngajawab ente, yang menjawab tidak, cilaka dosa. Cilaka dosa. Namun margina tinggal tersebut dalam kitab Rasul Ibad halaman ke-13 ke-13 Kanjeng Rasul sasawuran ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang mengasihi, orang yang mencintai, orang yang mempeduli, maka akan Allah sayangi kembali, maka akan Allah cintai kembali. Enggak cukup sampai di situ. Tabaraka wa ta'ala akan Allah berkahi kehidupannya. Irhamu man fil ardi yarhamku man fis sama. Tinggal irhamu segala naon fil ya kalau orang di mana sulasi mujarrad mana nya pokona wazan fa'ila yaf'alu rahimah kamu irham dilebetan domir jamak sehingga jadi irhamu hartosna kedah mikanya hanjeun fi'ilnya fi'il amar numutkeun kana kaidah usuliyah al aslu fil amri lil wujub. Asal dari kalimat perintah adalah menunjukkan kepada suatu kewajiban. Naon sih hartosna wajib teh? Hartosna wajib teh apabila ditinggalkan berdosa, apabila dilakukan dan berpahala. Tah tadi teh anjeun kita mika cinta teh eta kewajiban. Otomatis anjeun pegangna mah hasil. Jadi kumaha? Saja. Kadang mika cinta saha sih orang kamu manfil arti. Cintailah kepada seluruh makhluk yang ada di bumi. Supaya naon yarhamkum man fis sama. Tinggal yarhamkum yarhamkum nah dijajalkan li annahu jawabul amri hartosna akan mencintai kalian man fis sama para penduduk langit. Hayang diberikan cinta ku para penduduk langit santri hayang. Santri hayang diberikan cinta ku penduduk langit hayang. Maka dari itu awalilah dari mencintai diri saya terlebih dahulu. Bicara tentang cinta, terkadang cinta itu dekat dengan yang namanya nikah, betul? Karsana Roy Sinta pernah berkata bahwasanya cinta dan pernikahan adalah ibarat dua buku yang berbeda. Keduanya tidak untuk disatukan. Ketika kita ingin berbicara tentang cinta, maka bacalah buku cinta. Ketika kita ingin berbicara tentang nikah, maka bacalah buku nikah. Menikah tidak harus berdasarkan cinta, dan cinta tidak selalu berujung kepada sebuah pernikahan. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah cinta. C-I-N-T-A. Cinta adalah suatu rasa yang timbul mencuat dari dalam jiwa akibat suatu perkara, yang mana diawali dari mata lalu turun ke hati, dan dari hati itu diproseslah berbagai macam rasa, dan salah satu dari berbagai macam rasa itu adalah rasa cinta. Betul. Jadi cinta letaknya di mana? Di hati. Tahukah kita hati itu apa? Hati itu idza saluhat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu. Dan perlu kita ketahui juga bahwa hati adalah tempat bersemayamnya setan, pusat kerajaannya setan, yang mana setan tersebut adalah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan keburukan kepada diri manusia. Bahaya tuh kalau setan masuk ke dalam jiwa. Bahaya. Habib Baramuzir bin Fuad al-Musawa pernah berkata, ketika
setan masuk jiwa, maka hawa nafsu akan timbul, sifat tercela akan muncul. Jadi bahaya kan? Otomatis dengan demikian cocok bila pada hari ini, saat ini saya membawakan tema dengan judul penangkal setan. Penangkal setan. Ya gitu, penangkal setan. Sebelum kita mengetahui penangkal setan, otomatis kita harus kenal dulu sama setan. Setan itu siapa sih? Ada orang yang kenal belum? Setan? Oke, saya kenalin. Setan, menurut sebagian ulama itu berasal dari lafaz kata syaitonah, anut kana wazan fa'ilun. Jadi syaitonun hartosna baidun, maknanya adalah yang membuat manusia jauh dari rahmat Allah, yang membuat manusia jauh dari kasih sayang Allah, yang membuat manusia jauh dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kumaha sih bentuknya setan? Ada yang tahu enggak bentuknya setan gimana? Udah ada yang jawab belum? Sikat diharap. Dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah bahwa setan adalah suatu sifat buruk yang melekat dalam diri manusia. Namun, Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga sepakat jumhur ulama mengatakan bahwa setan tidak memiliki bentuk. Titik. Jadi setan tidak memiliki bentuk gitu aja. Terus gimana lagi supaya kita kenal setan? Kita tinggal dalam kitab Maraqiyul Ubudiyah. Imam Nawawi berkata bahwasanya setan terbagi ke dalam 9 golongan. Yang pertama ada setan namanya khanzab. Ia adalah setan yang mengganggu kita ketika kita sedang sholat sehingga pikiran kita kemana-mana gitu kan, amburadul gitu. Yang kedua adalah setan namanya walhan. Golongan walhan adalah setan yang mengganggu kita ketika kita sedang berwudu, was-was seperti itu. Lanjutnya adalah setan ada yang namanya wasnan. Wasnan adalah setan yang menggoda kita ketika kita sedang berbuat baik, lemah. Ketika kita sedang berbuat buruk, maka kita semangat gitu. Ada lagi setan namanya awur. Setan awur ini yang selalu menggoda manusia untuk melakukan zina. Jadi dijadikan indah oleh setan tersebut, body sandriah gitu. Jadi yang menggoda gitu. Nah ini setan awur yang kayak gitu. Lalu ada golongan setan takbar. Ia adalah menggoda manusia ketika manusia dalam keadaan terkena musibah. Jadi tidak bisa sabar manusia gitu. Lalu ada setan namanya dasim. Setan dasim adalah setan yang menemani kita ketika kita makan namun tidak membaca bismillah. Lalu selanjutnya ada setan matun. Apa itu setan matun? Siapa? Tugasnya ngapain sih? Ada yang tahu? Mau tahu? Jadi tugasnya setan matun itu adalah mengadu domba. Jadi diadu domba kita mati. Setan yang lahir, setan tingkat ini, setan level high class gitu. Namanya setan Al-Qiyad. Ia adalah setan yang mengganggu para waliullah, para kekasih Allah. Jadi intinya setan adalah yang membisikkan keburukan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Fatir ayat 6, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Tuh. Inna tentang inna nih. Kita masuk ke kaidah tasrifiyah dulu. Dalam kaidah tasrifiyah ada inna wa akhwatuha yang memiliki makna beraneka ragam gitu. Dan salah satu makna dari inna adalah litaukid, untuk menguatkan lafaz yang ada di depannya. Inna syaitana, sesungguhnya setan, sebenar-benarnya setan, lakum bagi kalian aduun adalah musuh yang nyata. Fattakhidhuhu aduwa, maka anggaplah dan perlakukanlah setan sebagai musuh kalian. Kumaha sih cara menganggap setan sebagai musuh? Ada yang tahu nggak? Dengan kita tidak mengikuti bisikan hawa nafsu, karena kebanyakan bisikan hawa nafsu itu berasal dari setan. Inna nafsa lamaratun bis-su'i, sesungguhnya hawa nafsu selalu mengarahkan kepada keburukan gitu ya. Ketika kita sudah bisa menahan hawa nafsu, otomatis kita jihadnya itu jihad akbar. Kenapa jihad akbar? Jihad askurna kumaha? Nih terceritakan ketika Rasulullah SAW berada di perang Badar, kemudian beliau menang. Lalu beliau mengatakan kepada para sahabat, "Wahai sahabat, hayya rojana min jihadil asghar ila jihadil akbar." Para sahabat kaget, loh, kok ada jihad yang lebih besar dari perang Badar gitu? Nanya, "Ya Rasulullah, wa ma huwa jihadul akbar?" Qala jihadul akbar huwa mujahadatun nafsi. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita udah tahu nih kayak gitu. Kita masuk kepada penangkal setan. Apa sih penangkal setan? Nggak tahu ya. Jadi yang pertama untuk menangkal setan adalah dengan kita merutinkan membaca ta'awudz yang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lalu kita merutinkan membaca surat An-Nas gitu kan.
sebagaimana kesan kita pernah berkata bahwasanya surat An-Nas adalah penangkal setan yang paling jitu gitu. Selanjutnya adalah dengan kita membiasakan merutinkan membaca lafaz la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kalimat apa? Kalimat tauhid, kemudian kalimat ikhlas, kemudian kalimat takwa, kemudian kalimat najah, terus kalimat ya kalimat tauhid intinya gitu ya. Kumaha carana? Jadi bukan sekedar la ilaha illallah biasa, tapi ada metodenya. Metodenya adalah tarik, pengkol, jebret gitu. Udah ada tahu belum? Metode terbaru. Jadi yang pertama tinggal perhatikan. Caranya adalah ketika kita menyebutkan lafaz la, itu tarik dari ulu hati kepada ulu rukun. Le, kata aja sama-sama coba. Le, langsung lafaz ilahanya kepinggirkan ke sebelah kanan. Ilaha. Yuk, coba dari awal lagi. Tarik dari ulu hati ke ubun-ubun, penggolkan sebelah kanan. La ilaha. Nah, lafaz illallahnya kita sebutkan kepada hati. Hati kita ibaratkan hati. Jadi pedang itu disebutkan illallah. Kayak gitu yuk, sama-sama. La ilaha illallah. Nah, insyaallah dengan merutinkan demikian kita akan terbebas dari godaan setan. Kita akan terjauhkan dari bisikan-bisikan setan yang selalu mengarah kepada keburukan. Siap yang makan siap. Jadi penangkal setan yang pertama itu apa tadi? Lafaz lalu yang kedua Panas. baca surat An-Nas pada perkara apapun. Itu kemudian yang ketiga adalah dengan melafalkan lafaz la ilaha illallah dengan metode tarik seperti itu. La ilaha illallah kalau kita bahas maknanya itu tidak akan tuntas dibahas 1 jam karena banyak sekali, panjang sekali serta membingungkan, bukan membingungkan, jadi terlalu luas gitu. Dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan bahwasanya wa ma'na la ilaha illallah hiya la ma'budu fil wujudi bihaqqin illallah, tidak ada yang patut disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Tuh, bila kita tinjau dari segi sorofnya, kita bisa temukan la jadi apa posisinya? La-nya tuh la nafiatul jinsi. Kemudian ilahanya menjadi apa? Isim la, khobar la-nya dibuang. Jadi takdirnya apa? Maujud gitu. Kemudian illallah bisa dibaca dua bacaan, bisa illallahu, bisa illallah. Kalau illallahu itu posisinya sedang rofa. Jadi badal tina di mana? Kemarin gering yang di masjid ya. Jadi badal aku udah lupa lagi gitu. Intinya itulah menjadi jumlah ibtidaiyah gitu. Kemudian kenapa dibaca la ilaha nasab? Kenapa ada yang tahu nggak? Tidak. Jadi ilahnya itu adalah raful istisna. Kemudian Allahnya mustasna seperti itu. Paham nggak? Pokoknya seperti itu ya. Intinya mari kita sama-sama menjauhkan diri dari godaan setan. Mari kita sama-sama amalkan ilmu yang telah kita dapatkan tadi. Karena al-ilmu bila amalin kafajari bila tamalin. Ilmu yang tidak diamalkan adalah bagaikan pohon yang tidak berbuah. Gimana sob kalau misalkan pohon nggak ada buahnya, enak nggak dimakan? Nah, ya seperti itulah ibaratnya. Ya, enggak. Makanya itu mari kita sama-sama amalkan ilmu yang telah kita peroleh. Siap mengamalkan? Insyaallah. Coba cek bisa pada lupa lagi penangkal setan teh apa aja tadi itu? Santri dulu. Santri yang pertama. Baca tahu. Gimana sih tahu teh? Hijau kene. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba sampai yang kedua. Nah, coba dibaca bareng-bareng. Sekap dalam hati dan diri. Yang kedua adalah dengan merutinkan kita melafazkan lafaz la ilaha illallah. Lafaz la ilaha illallah itu tercantum dalam ala babil jannah pada setiap pintu surga. Jadi ketika seseorang wafat pada akhirnya mengucapkan lafaz la ilaha illallah, wafat dakhala jannah, maka ia
masuk surga. Demikian kafartum min fi hadzal kalami afwan ala kulli hada'i syukran ala kulli ihtimam minkum wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.